Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Bella Melia. Saya dari kelas MJ 204. Malam ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, semester 1. Di mata kuliah Estetika Humanisme, saya mengambil judul Psikologi Humanistik. Oke, kita masuk ke next slide. Nah, sini saya ada outline. Saya menuliskan 6 poin, yang mana yang pertama saya akan bacakan yaitu apa itu psikologi humanistik dan pengertiannya. Kemudian yang kedua, sejarah psikologi humanistik. Ketiga, psikologi humanistik menurut para ahli. Keempat, teori belajar humanistik dalam keseharian. Kelima, tokoh-tokoh aliran psikologi humanistik. Dan keenam, contoh-contoh perilaku dari humanistik. Oke. Ini kita masuk poin yang pertama yaitu apa itu psikologi humanistik dan pengertian. Ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai pikiran dan tingkah laku manusia dan hubungan antar manusia. Kata psikologi secara harfiah berarti ilmu tentang pikiran yang terdiri atas dua kata dalam bahasa Yunani, pske yang artinya nafas, jiwa, pikiran, dalam bahasa Inggris breath, soul, mind, dan logos yang artinya ilmu. Psikologi humanistik biasa disebut dengan psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang menerapkan dengan pengalaman tingkah laku manusia yang memusatkan pada aktualisasi diri dari seorang manusia. Humanistik hadir menolak asumsi dari pendekatan psikodinamika yang menekankan pada ketidaksadaran dan hal naluriah yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Next, secara umum juga, psikologi juga dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia, atau tepatnya psikologi dapat disimpulkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu manusia. Selain itu, psikologi humanistik juga banyak memberikan sumbangsihnya di dunia pendidikan yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik atau humanistic education. Pendidikan humanistik mengupayakan banyak aspek dalam diri setiap individu agar terus mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata. Pengembangan aspek yang dimaksud itu meliputi aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir. Poin kedua, saya geser dulu. Nah, di sini ada sejarah psikologi humanistik. Sebentar. Hmm. Aliran humanistik muncul pada tahun 1940-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisis dan behavioristik. Teori ini berkembang pada tahun 1960-an dengan menekankan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, keunikan individu, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan teori psikologis. Kehadiran psikologi humanistik muncul sebagai reaksi atau aliran psikoanalisis dan behaviorisme serta dipandang sebagai kekuatan ketiga dalam aliran psikologi. Psikoanalisis dianggap sebagai kekuatan pertama dalam psikologi yang awal mulanya datang dari psikoanalisisal Freud yang berusaha memahami tentang kedalaman psikis manusia yang dikombinasikan dengan kesadaran pikiran guna menghasilkan kepribadian yang sehat. Kekuatan psikologi kedua adalah behaviorisme yang dipelopori oleh Ivan Pavlov dengan hasil pemikirannya tentang refleks yang terkondisikan. Kalangan behavioristik meyakini bahwa semua perilaku dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal dari lingkungan. Tujuan dari teori psikologi humanistik tak akan jauh-jauh dari arti dirinya sendiri, yaitu untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika seseorang itu bisa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri dengan tepat.
Seseorang dalam proses belajarnya harus berusaha agar perlahan dirinya mampu mencapai aktualisasi dan pencapaian dirinya dengan sebaik-baiknya. Psikologi humanistik bagi para ahli. Di sini saya memberikan 3 gambar para ahli dalam psikologi humanistik. Bagi sejumlah ahli psikologi humanistik, ia adalah alternatif, sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi humanistik yang lainnya merupakan pelengkap bagi penekanan tradisional behaviorisme dan psikoanalisis. Yang pertama, dari Carl Rogers, seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Carl Rogers meyakini bahwa berbagai masukan yang ada pada diri seseorang tentang dunianya sesuai dengan pengalaman pribadinya. Yang kedua, dari Combs, memberikan lukisan persepsi diri dalam dunia seseorang seperti 2 lingkaran besar dan kecil yang bertitik pusat. Yang pertama, lingkaran kecil adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Jadi, hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri, makin mudah hal itu terlupakan. Dan terakhir, menurut Maslow, manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan misteri. Maslow menganggap bahwa manusia akan mencapai tingkatan tertinggi apabila manusia itu dapat memanfaatkan secara penuh bakat mereka, kapasitas-kapasitas, potensi-potensi, dan sebagainya yang ada dalam dirinya. Teori belajar humanistik dalam keseharian. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta mampu mengembangkan potensi dirinya. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berawal dari manusia itu sendiri. Teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Ada beberapa contoh yang saya tampilkan untuk foto di samping. Kemudian saya lanjut membaca lagi. Teori ini juga membuat seseorang agar menjadi lebih manusiawi dan peka terhadap lingkungan sekitar, serta mampu memahami diri sendiri untuk mencapai aktualisasi diri. Bagi penganut teori humanistik, rangkaian pembelajaran berangkat dari dan kembali kepada individu. Realitasnya, pandangan ini membahas pembelajaran dan segala aspeknya dalam kemasan paling ideal. Next, di sini lagi. Makna dan landasan perilaku manusia bagi psikologi humanistik adalah prinsip hidup bermakna atau mewujudkan makna, the will to meaning. Manusia yang mampu menemukan dan mewujudkan makna hidup dalam kehidupan sehari-hari adalah manusia yang hidup dengan makna. Teori ini sangat cocok diterapkan dalam keseharian yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Hasil yang akan terlihat saat teori ini berjalan sesuai harapan dalam diri setiap individu kehidupan mereka, bisa terlihat seseorang tersebut lebih merasa senang, memiliki inisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pada pola pikir, perilaku, serta sikap atau kemauan sendiri. Oke, di sini tokoh-tokoh aliran psikologi humanistik. Yang pertama ada Jean-Paul Sartre dan Albert Camus. Sartre mengungkapkan mengenai eksistensialisme yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki kebebasan. Sementara Camus menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang absurd. Absurd yang dimaksud adalah manusia mengarah kepada masa depan, namun di sisi lain masa depan juga mengarah kepada kematian. Yang kedua ada Martin Heidegger. Heidegger, manusia dan dunia saling berkaitan satu sama lain, sehingga fokus Heidegger ada pada kekhususan manusia. Ia menekankan fakta bahwa kita pertama kali hidup di dunia atau konteks tempat kita mengungkap makna dan karakteristik benda dalam kaitannya dengan fungsinya. Kemudian ada Ludwig Binswanger. Salah satu konsep Binswanger yang paling penting adalah well
Weltanschauung atau desain dunia. Secara umum, desain dunia adalah bagaimana seseorang memandang dan memeluk dunia. Desain dunia ini bisa terbuka ataupun tertutup, ekspansif atau konstruktif, positif atau negatif, sederhana atau rumit, atau yang lainnya tergantung bagaimana cara pandang yang digunakan. Cara pandang akan sangat mempengaruhi bagaimana orang tersebut menjalani kehidupannya. Oke, di sini masih ada tokoh-tokoh lagi. Selanjutnya ada Rollo May. May menunjukkan bahwa manusia adalah objek, dalam artian manusia ada secara fisik, dan karena itu ada hal-hal yang terjadi pada manusia. Namun, May juga menyatakan bahwa manusia juga sebagai subjek. Menurutnya, orang yang sehat akan menggunakan kebebasannya untuk merangkul kehidupan dan mencapai potensi sepenuhnya. Kemudian ada George Kelly. Menurut Kelly, dirinya menggunakan pendekatan terapi berdasarkan pemikiran bahwa masalah psikologis merupakan kesalahan dalam persepsi, sehingga terapis berfungsi untuk membantu klien melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Teori humanistik Kelly didasarkan pada postulat fundamental yang mengatakan bahwa cara seseorang mengantisipasi peristiwa psikologis menyalurkan prosesnya. Ini berarti bahwa tindakan kita ditentukan oleh harapan kita terhadap dunia luar berdasarkan interpretasi kita terhadap pengalaman masa lalu. Selanjutnya ada Abraham Maslow. Aliran humanistik tidak pernah terlepas dari tokoh ternama ini yang bernama lengkap Abraham Harold Maslow. Maslow dikenal sebagai ayah spiritual psikologi humanistik. Abraham Harold A. Maslow lahir pada 1 April 1908 di Manhattan, New York. Menurutnya, proses belajar sangat penting bagi semua manusia, karena dalam proses tersebut seseorang dapat mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Setiap orang memiliki kecenderungan bawaan terhadap aktualisasi diri. Keadaan ini merupakan kebutuhan tertinggi dari kebutuhan manusia, melibatkan aktivitas yang menggunakan semua kualitas, kemampuan, pengembangan, serta pemenuhan potensi dalam diri. Kemudian ada Carl Rogers. Carl Rogers merupakan salah satu penggagas aliran humanistik dalam psikologi. Rogers lahir di Oak Park, Illinois, di pinggiran kota Chicago. Teori yang dirinya berikan sangat terkenal yaitu person-centered therapy, yaitu salah satu pendekatan dalam psikoterapi. Ia mengembangkan teori kepribadian terkait salah satu faktor motivasi yang melatar belakangi individu dalam berperilaku. Rogers mengembangkan teori kepribadiannya untuk mendeskripsikan berbagai fenomena yang diobservasi selama ia melakukan proses terapi. Rogers berpendapat bahwa setiap individu manusia memiliki keinginan ataupun kebutuhan yang akan mengarahkan pada aktualisasi diri. Oke, lanjut. Ada contoh-contoh perilaku dari humanistik. Yang pertama ada menolong sesama. Kita bisa lihat ada beberapa foto di sini yang saya cantumkan. Kemudian ada aksi sosial. Yang ketiga memberi sedikit rezeki. Yang keempat menjenguk kawan yang sakit. Yang kelima saling menghormati dan menghargai. Di sini, next lagi. Masih dengan contoh-contoh perilaku dari humanistik. Yang keenam, mengapresiasi karya seseorang. Yang ketujuh, tidak mengejek. Yang kedelapan, saling memaafkan. 9, gotong royong. Dan terakhir, saling mengasihi. Sebenarnya contoh-contoh perilaku dari humanistik itu sangat banyak di keseharian. Hanya saja saya memberikan 10 contoh-contoh perilaku dari humanistik di kehidupan kita. Oke, kita lanjut. Kesimpulan. Jadi psikologi humanistik biasa disebut dengan psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang menerapkan dengan pengalaman tingkah laku manusia yang memusatkan pada aktualisasi diri dari seorang manusia. Psikologi juga dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia, sorry,
Atau tepatnya psikologi dapat disimpulkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu manusia. Dalam psikologi humanistik, landasan perilaku bagi manusia adalah manusia mampu menemukan dan mewujudkan makna hidup dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sampai di sini presentasi dari saya. Apabila memang ada kekurangan dan kesalahan saat saya presentasi atau penulisan yang banyak typo dan segala macamnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.